Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai sharing pengalaman seleksi dan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, marilah kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga acara pada siang di daerah Kairo dan malam minggu di Indonesia berjalan dengan lancar, dan insya Allah Amin. semoga kita dapat sama-sama belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti ini kali langsung saja ya. Kami Mhm. dari media Imaba memiliki inspirasi untuk mengadakan kayak sharing pengalaman lah, Mhm. sehingga di dalam wabah pandemi ini kan kita kebanyakan rebahan gitu kan, tidur dan lain Mhm. sebagainya, sehingga untuk mengisi waktu lah kita sharing pengalaman bagaimana proses dari Kak Holil sendiri untuk berangkat dan kuliah ke Universitas Al-Azhar Mesir. Banyak teman-teman menanyakan bahwasanya bagaimana sih caranya kuliah di Al-Azhar Mesir seperti itu. Mungkin dulu bisa diceritakan Khalil, proses Kak Holil yang ke sini berapa tahun yang lalu lah mungkin. Hmm. Oke. Langsung ini. Ya Khalil. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadati sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Imaba, khususnya teman di bagian media yang telah memberikan kesempatan ini untuk istilahnya berbagi pengalaman tadi ya, dikatakan begitu. Ya, dulu itu mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa untuk bisa kuliah di Mesir itu haruslah orang yang pintar, kemudian haruslah orang yang artinya kaya lah, katakanlah seperti itu, mempunyai banyak uang, karena ini kan Mesir, luar negeri dan sebagainya. Akan tetapi sangkaan seperti itu tidak penuhnya benar gitu. Karena kenapa? Karena kalau melihat di realita ternyata bukan tidak banyak orang-orang yang bahkan dia itu tidak terlalu pintar, ya uang pun juga tidak tidak punya uang banyak, tidak kaya. Akan tetapi ternyata Allah menakdirkan mereka itu bisa sekolah di Mesir. Maka bisa sekolah di Mesir itu saya katakan adalah itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas orang itu pintar atau tidak pintar, kaya atau miskin dan sebagainya. Pengalaman di tes kemarin itu teman-teman ada yang bahkan itu sudah misalkan pintar lah di sekolahannya, sudah banyak sekali pengetahuan, akan tetapi ketika dites itu tidak lulus karena seperti yang dikatakan tadi itu bukan waktunya atau belum pilihannya. Allah Ta'ala belum memilihnya untuk bisa kuliah di Mesir. Sama seperti halnya orang yang dia itu dari segi finansial masih sangat kurang gitu, akan tetapi karena tadi adalah Allah telah memilih dia untuk kuliah di Mesir, maka jalannya pun dipermudah, kemudian dilancarkan dan sebagainya. Begitulah yang terjadi pada diri saya sendiri gitu. Saya pun juga bukan termasuk orang-orang yang pintar, kemudian orang tua saya juga orang-orang yang biasa, akan tetapi
eh, berkat pertama ya, mungkin kemauan dari keluarga, yang mana keluarga saya itu ingin menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin gitu, karena sesuai targetnya anak saya harus lebih tinggi pendidikannya daripada saya, begitu kata orang tua saya gitu. Oh ya. Ya, terus kemudian untuk saya sendiri alhamdulillah yang untuk awal-awalnya memang belum tahu ya apa namanya pengetahuan tentang Mesir, bagaimana itu Al-Azhar dan sebagainya. Akan tetapi karena keinginan orang tua tadi itu, saya menjadi kata anak-anak sekarang itu kepo, ingin mengetahui lebih lanjut terhadap apa itu Mesir, apa itu Al-Azhar dan sebagainya. Maka saya melihat di pondok saya itu, di pondok kita itu ada para alumni dari Al-Azhar. Kemudian saya melihat beliau-beliau itu, bagaimana beliau ketika menjelaskan suatu qadiyah, suatu permasalahan dan sebagainya. Saya melihat cara beliau berpendapat, cara beliau memandang satu permasalahan itu kemudian membuat saya tertarik gitu. Bagaimana beliau itu membangun sebuah manhaj dalam sebuah pemahaman dan sebagainya. Jadi dari sana ketertarikan saya mulai. Maka kemudian ya saya setelah lulus dari sekolah itu mencari tahu tesan, seleksi dan sebagainya kapan. Kemudian ini juga alhamdulillah dari pondok sangat membantu sekali, sangat bahkan memfasilitasi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pondok itu yang telah membantu dan sebagainya. Ya, Nah, mungkin itu tahun dulu. berapa? Tahun berapa itu, Khalil? Jadi yang mau tes itu tahun berapa? Itu tahun 2015. Tahun 2015. Jadi, jadi saya itu ke Mesir hari Ahad tanggal 13 September 2015, nyampe ke Mesir hari Senin tanggal 14 September 2015 jam 7 pagi. Sampai di bandara itu turun dari pesawat, saya langsung lihat ada bacaan yang menyambut kedatangan kami, udkhuluha bisalamin aminin, seperti itu. Iya ya, mungkin udkhul misraf insyaallah wa aminin. Ya terus itu Khalil, kan ada beberapa jalur yang biasanya ditempuh oleh anak-anak santri atau pelajar Indonesia untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Kalau Kak Holil sendiri itu lewat jalur apa gitu untuk berangkat ke Mesir? Oke. Untuk jalur di sini kalau saya klasifikasikan itu ada dua ya, ada dua jalur secara umum dulu. Ada yang jalurnya itu beasiswa, ada yang non beasiswa. Ya, kemudian yang beasiswa ini itu ada yang lewat jalur Kemenak, ini yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ada yang terbaru kemarin itu melewati PBNU, termasuk Ustadz moderator ini dari jalur PBNU. Iya. Alhamdulillah gitu. Itu beasiswa. Kemudian ada lagi yang terbaru juga kemarin, Ibu Gubernur untuk daerah Jawa Timur, Ibu Hovifah itu mengeluarkan juga beasiswa BSPP, ya, beasiswa santri pondok pesantren, seperti itu. Oh, itu khusus Jawa Timur ya? Khusus ya, Jawa Timur. Yang ini bahkan konon adalah provinsi pertama yang mengadakan beasiswa untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa Al-Azhar Mesir, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Kemenak itu kan nanti Kemenak ini juga ada dua sebenarnya, ada yang beasiswa, ada yang non beasiswa. Untuk yang beasiswa itu sangatlah sedikit ininya kuotanya, karena nanti dari semua yang tes ada ribuan itu 20 teratas, nilai-nilai tertinggi dari 20 teratas itu akan langsung otomatis mendapatkan
beasiswa Beasiswa. Iya. gitu. Iya, cuman kan maksudnya apa namanya? Jadi Eh, secara umum itu. Kemudian ada lagi satu jalur untuk yang non beasiswa. Itu ada jalur sekarang Pusiba. Sebenarnya ini udah angkatan ketiga untuk ya, angkatan angkatan ketiga. ketiga untuk apa namanya Pusiba ini. Untuk waktu pendaftarannya untuk yang Pusiba ini, bentar, saya sempat mencatat karena sudah ditutup kemarin itu ada pemberitahuan lagi dari halaman resmi Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia. Itu ada memberikan informasi bahwa itu diperpanjang sampai 12 Juni. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang itu tanggal 6 Galil, tanggal 6. Sekarang 6 Juni. Berarti masih Ya. lanjut kurang sekitar beberapa hari lagi. Sampai tanggal Itu 12 Juni 2020. yang Pusiba ya. Ya, yang Pusiba ya. Nah, terus itu Galil, untuk kan kebanyakan tuh anak-anak itu bingung apa mau ikut yang seperti disebutkan, apa lewat Kemenak atau lewat Pusiba atau lewat PBNU dan lain sebagainya. Itu menurut Kak Holil sendiri bagaimana? Kan Kak Holil kan pernah di PPMI juga gitu kan, pengalaman sudah untuk mengetahui hal itu. Mungkin anak-anak bisa lebih mudah itu lewat mana seperti itu. Ya, jadi yang pertama pastinya kalau ini kan kita bisa memilih kan, memilih yang mana saja. Ya, tentu yang pertama kalau misalkan teman-teman apa istilahnya bisa ya cari yang jalur beasiswa dulu supaya nanti kan mempermudah juga kan dari pembiayaan dan sebagainya, nyoba-nyoba gitu. Karena istilahnya untuk dari Kemenak kan ini sampai sekarang sebenarnya masih belum membuat keputusan kapan waktu akan diselenggarakannya tesan ini karena mungkin terkendala COVID-19 itu. Iya ya. Jadi untuk ya Galil, untuk beasiswa atau non beasiswa itu kita harus pandai-pandai lah mencari dan selalu update informasi, mungkin seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ya. Karena memang Ya, dari pengalaman tentunya yang apa istilahnya yang lebih penting juga sebelum tes itu perlu juga dipersiapkan apa istilahnya, baik itu nanti mau ngambil yang jalur beasiswa atau yang jalur non beasiswa, itu perlu dipersiapkan dari mulai belajar soal seleksi itu nanti mungkin di sini tips kita juga atau apa saja yang harus dipelajari gitu Galil, yang harus. Iya, ini saya akan katakan itu ya. Putus-putus Galil. Iya. Mana? Ya. Jadi itu apa saja yang harus dipersiapkan itu untuk minimal lah standarisasinya lolos gitu. Ya. Oke. Yang pertama yang jelas tentu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu harus benar-benar bisa ya, walaupun tidak 100% apa istilahnya mahir gitu kan. Akan tapi mungkin dari segi dasar nahwu shorof dan sebagainya itu harus bisa. Kemudian untuk lebih mempermudah lagi, teman-teman nanti bisa minta soal seleksi dari tahun-tahun sebelumnya itu pelajari, karena soal-soal untuk Kemenak, soal-soal untuk Kemenak itu tidak akan jauh dari soal-soal seleksi tahun sebelumnya. Jadi itu nanti dipelajari bagaimana caranya, bagaimana apa saja. Tentunya itu nanti meliputi nahwu shorof, kemudian pengetahuan-pengetahuan keislaman, kemudian ilmu-ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Kemudian juga di sana ada insya, itu juga harus dipelajari dulu sebelumnya, dimatangkan, belajar insya, belajar nulis, mengarang. Kemudian yang tidak luput juga adalah Al-Quran ya, Al-Quran, karena nanti di sana juga ada tes Al-Quran juga, di tes lisannya itu.
minimal itu kemarin 2 juz, entah nanti ada perubahan 3 juz dan sebagainya ya dipersiapkan saja. Berarti itu tergantung nanti persyaratan yang dikeluarkan oleh Khalil, oleh pihak yang membuka seleksi beasiswa atau non beasiswa itu sendiri. Misalkan kan kalau dari Iya. pengalaman moderator sendiri kan itu kalau dulu itu sama seperti Kemenak, yaitu 2 juz. Cuman sekarang udah ada perubahan jadi 5 juz untuk persiapan Oh Al-Quran, iya 5 benar. juz dan bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya juga udah pakai TOEFL gitu kan, serta kemampuan memahami baca kitab kuning dan Kifayatul juga Akhyar. bisa ya bisa menulis insya tulisan bahasa Arab gitu kan, tergantung tema nanti yang diberikan. Jadi memang harus benar-benar matang persiapannya seperti itu ya Khalil. Iya benar. Nah, terus untuk kesini Khalil, untuk bagaimana sih kalau udah tes misalkan udah lulus gitu kan? Nah, setelah lulus itu apa ada yang mengurus atau bagaimana? Ya, Kan untuk setelah itu lulus ya alhamdulillah lah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi di sana ada 2 pilihan. Pertama ada jalur mandiri, yang kedua nanti ada jalur pakai mediator. Mediator itu semacam apa istilahnya? Organisasi yang memfasilitasi atau membantu teman-teman yang tidak bisa mengurus sendiri gitu. Apa keperluan dari ngurus visa, ngurus tiket dan sebagainya. Ya, tentu nanti dengan biaya masing-masing ya. Karena biasanya kalau misalkan ikut jalur mediator itu nanti tentunya akan ditarik tambahan biaya operasional dan sebagainya. Kalau mandiri nanti mungkin lebih murah, akan tapi nanti kita mengurus sendiri nanti. Tapi biasanya dari teman-teman pondok, kalau dari teman-teman pondok Mubah itu biasanya dari pondok sudah ada tim yang membantu itu. mediator itu ya? Iya, ya. Terus sekitar itu Khalil, sekarang itu kan yang jelas udah Pusiba membuka, terus setelah itu nanti mungkin Kemenak dan PBNU, ada lagi Kedubes dan lain sebagainya. Itu sih terjadi kebingungan yang bagi santri yang bilang oh itu nggak adil dan ini sebagainya. Itu pandangan Kak Holil sendiri bagaimana? Terus kalau di Pusiba itu bagaimana? Atau di Kemenak itu bagaimana? Ataupun yang beasiswa seperti PBNU atau Dubes dan lain sebagainya. Itu seperti apa Khalil? Mungkin cerita alurnya seperti itu. Coba intinya apa yang antum maksudkan? Ya itu anak-anak kadang bingung ini apa yang enak, Kemenak atau, dan kebingungan itu anak-anak itu minder gitu, ibaratkan oh itu nggak adil gitu kan, kadang ini yang nggak adil di mana gitu. Terus pandangan Kak Ulil itu bagaimana? Apa itu justru mempermudah santri untuk ke Mesir, apa justru itu membingungkan gitu untuk pelajar yang ingin melanjutkan ke Mesir? Oke, itu bisa ditangkap ya. Sebenarnya ini bukan membingungkan ya, karena tentu dengan banyaknya opsi, banyaknya pilihan untuk bisa ke Mesir, itu sebenarnya mempermudah. Jadi nanti teman-teman bisa memilih dari berbagai pilihan yang ada, jalur yang ada, yang mana tentunya jalur-jalur itu sudah legal gitu, sudah resmi gitu. Karena nanti ada saja itu biasanya apa istilahnya jalur-jalur yang tidak diakui oleh baik dari pihak Indonesia sendiri atau pihak Mesir. Karena beberapa tahun yang lalu itu pihak Al-Azhar dengan pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Agama sudah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU itu, bahwasanya sebelum
teman-teman Indonesia, mahasiswa Indonesia itu bisa melanjutkan ke Mesir itu harus melewati tes dulu. Jadi tidak bisa langsung ke Mesir gitu, harus melewati tes dulu, baik lewat Kemenak atau tadi itu jalur-jalur yang ada itu Kusibah, kemudian PBNU dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang ada seperti itu. Ya kalau menurut saya itu apa istilahnya kemudahan, bahkan bukan malah apa kebingungan. Jadi tergantung apa juga kemampuan baik dari segi apa istilahnya intelektual atau finansial. Kalau intelektualnya tinggi mungkin nanti bisa lewat jalur beasiswa, kemudian kalau finansialnya misalkan bisa apa punya bisa lewat Kusiba, karena Kusiba ini salah satu apa istilahnya mumayyizatnya itu bisa langsung kuliah nanti di ketika nyampe di Mesir. Jadi ketika ikut daftar ke Kusiba, sekolah apa belajar di sana, langsung mendapatkan syahadah dari markas li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairina tikin biha. Itu kan syaratnya untuk masuk kuliah. Harus punya itu dulu. Itu kalau sudah sekolah di Kusiba itu maka akan ketika nyampe di Mesir sudah langsung bisa kuliah. Akan tetapi apa istilahnya yang memberatkan lah itu biayanya teman-teman banyak yang mengeluhkan itu. Jadi biayanya cukup benar, besar. benar. Apa dari segi kan itu nanti dia asramakan gitu kan, kalau bayar asrama, bayar uang makan, kemudian bayar per levelnya itu ada 7 level kan, itu sampai jutaan. Gitu. Ya, berarti kalau di Mesir sendiri ya Khalil kan ada istilahnya DL atau lain sebagainya. Terus ini ada yang nanya Khalil, kalau S2 di Mesir itu bagaimana katanya? Kalau apa ada atau bagaimana? Kalau S2 di Mesir ini ada orang nanya kaifa kafa. Ya, untuk S2 di Mesir banyak pilihannya. Sebenarnya di Mesir itu apa istilahnya banyak kampus ya, banyak pilihan. Selain Al-Azhar ada nanti di sana ada Zamalek, di sana ada kampus Zamalek, kemudian ada kampus Dual, itu juga menjadi pilihan juga. Tapi untuk yang Al-Azhar sendiri, kalau langsung lanjut S2 di sini tanpa S1 di Al-Azhar itu agak sulit nanti, karena apa istilahnya ya, mungkin dilihatnya itu dasarnya masih belum lah maksudnya. Jadi kan kalau mau S2 di sini ya mudahnya nanti S1 dulu di sini di Al-Azhar itu, karena nanti ada kesinambungan nanti begitu. Ya mungkin iya. Oh ya, untuk mungkin saya ingin menambah juga ya Khalil ya. Kalau S1 selain S1 Al-Azhar itu sulit. Kemarin itu ada teman-teman dari Afghanistan itu. Jadi beliau itu sudah S1 di Afghanistan, mau lanjut S2 di Al-Azhar. Jadi sama pihak Al-Azhar itu meskipun juga bisa bahasa Arab di negara Arab, Al-Azhar tidak semudah itu memberikan izin langsung ke S2, tapi juga harus mengikuti ujian S1. Jadi mulai dari tingkat 3. Jadi dari tingkat 3 dia itu sembari kuliah S2, dia itu juga ikut ujian S1 seperti itu untuk mendapatkan syahadah yang S1 penyetaraan gitu mungkin. Terus ada juga kemarin Kak Lili itu temannya Ustadz saya itu S1 di UIN Surabaya, juga melanjutkan S2 di Mesir. Cuman bukan di Al-Azhar, tapi di Dual Arabi. Kalau di sana pembayarnya sekitar 1 tahun 30 juta untuk S2. 1 tahun 30 juta. Dan itu nanti bisa minta rukhsah, bisa 15, bisa 20. Itu nanti tergantung. Kalau di Universitas Kairo sendiri, itu sangat mahal. Jadi bisa 60 juta itu per tahun. 60 juta per tahun. Itu S2. Sekilas S2 lah. Oh iya, terus ini ada yang mau saya tambahkan juga tadi tentang apa namanya beasiswa ya. Jadi kan kadang teman-teman apa istilahnya kalau sudah tidak mendapatkan beasiswa di Indo
harapannya kayak misalkan, duh gimana nanti bingung di Mesir gimana, biayanya mahal dan sebagainya. Itu saya katakan jangan khawatir. Nanti walaupun teman-teman itu tidak mendapatkan beasiswa di Indonesia, ketika sudah sampai di Mesir, itu nanti akan ada banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa, baik dari Al-Azhar sendiri atau dari lembaga-lembaga yang lain. Coba saya sebutkan di sini ada Baitul Zakah dari Kuwait, ada kemudian Majlis A'la, ada kemudian yang berbentuk asrama. Kalau yang berbentuk asrama itu nanti tinggalnya di asrama, kemudian itu gratis, makan, tempat tinggal, kemudian tiap bulan ada dan sebagainya, itu mudah insya Allah. Yang penting teman-teman sampai dulu di Mesir. Iya ya benar. Soalnya ada cerita itu dari senior, beliau sekarang sudah di Indonesia. Beliau itu bilang bahwa dari Indonesia memang bukan beasiswa, nyampe ke Mesir, belas tidak punya uang sama sekali. Asli tidak punya uang sama sekali. Akan tetapi beliau masya Allah hidup biasa, kemudian berusaha, kemudian dapat beasiswa, hidup lancar, selesai sampai apa namanya kuliah S1-nya. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir kalau misalkan dari Indonesia belum bisa mendapatkan beasiswa, sampai ke Mesir insya Allah aman insya Allah. Iya ya, Gitu. banyak memang Khalil, saya sendiri itu banyak menemukan bahwasanya statement anak-anak pelajar yang ada itu kalau tidak beasiswa, saya itu tidak mau ngambil gitu kan, karena takut nggak makan dan lain sebagainya. Jadi harus beasiswa. Nah ternyata saya sendiri ketika nyampe ke sini itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, tidak iya mahal, cuman kan kita itu harus memiliki komitmen dan mental yang betul-betul diperjuangkan lah sesuai dengan kemauan seperti itu kan mungkin. Iya. Nah, Dan tentang pembiayaan di kuliah itu kalau di Al-Azhar ya gimana ya, sangat murah sekali. Setiap tahun itu mungkin cuma ditarik uang rusum 150 atau 200, sekitar itulah. Itu satu semester ya murah sekali 100.000. gitu. Untuk uang kuliah itu gratis dan sebagainya. Jadi kan wafidin masalah untuk Mesir itu. jadi kan sebenarnya kampus sendiri kan gratis seperti itu ya Khalil ya. Kampus sendiri itu gratis. Ya, tidak ada pembiayaan ini dan itu. Cuman mungkin buku paket ya yang beli bagi non beasiswa. Gimana? Buku paket itu kayak mokoror mungkin mokoror beli gitu kan. Iya. Untuk buku ya diktat ya beli sendiri. Tapi itu juga Terus murah ya, maksudnya alhamdulillah untuk di Mesir semuanya itu serba murah, bahkan kitab-kitab itu banyak yang murah, bahkan teman-teman dari Indonesia itu banyak yang meminta kiriman kitab itu dari Mesir. Ada itu juga teman-teman misalkan mau ngisi maktabahnya gitu kan, bahkan itu pondok juga pernah ngirim juga ke sini, meminta untuk membelikan koleksi kitab di acara Ma'rid kemarin itu, acara International Book Fair, itu juga murah-murah. Jadi aman lah insya Allah untuk kebutuhan sewa rumah juga, makanan setiap hari juga, misalkan belum dapat beasiswa, tiap harinya itu beli makanan murah, terus ongkos itu juga murah lah. jadi kalau biaya hidup jangan takut lah intinya. Iya, yang penting sampai dulu di Mesir. Iya ya. Terus ini Khalil, untuk ada yang nanya lagi, maaf Kak, nanya lagi, kalau ijazah SMA-nya lebih 3 tahun bagaimana katanya? Kalau ijazahnya, Iya. ya. Bentar. Kalau lebih dari 3 tahun katanya. Ya, untuk Al-Azhar sendiri itu ijazahnya harus tidak lebih dari 3 tahun. Jadi memang ada persyaratan tertentu untuk Al-Azhar dari dari jalur ke Kemenak itu, bahwa ijazahnya harus tidak lebih dari 3 tahun. Kan tapi
kalau misalkan sudah lebih dari 3 tahun, ya mungkin nanti bisa disiasati ya. Disiasati itu dalam tanda kutip, disiasati eh, oleh oleh yang bersangkutan dengan bantuan mungkin nanti dari pihak sekolah itu bisa membantu dan sebagainya. Disiasati itu. Semoga nanti ada kemudahan gitu. Hmm. Terus sekarang ini kan anu kali mungkin ada kabar-kabar terbaru untuk tesan ini kan. Nah, kalau dari Kak Holil bagaimana untuk kabar-kabar tesan yang sering anak-anak mengincar-incar itu kapan buka, kapan dan kapan-kapan itu terus selain musibah mungkin Khalil. Kan kalau musibah kan nyata mereka harus membayar dengan seperti ini gitu kan udah ada ketentuannya mungkin. Terus mungkin seperti Kemenak sendirilah. Ini banyak yang nanya dari tadi untuk kapan tesnya, kapan tes gitu. Terus Ya, untuk setahu Kak Kemenak, Holil ya terus ya seharusnya itu bulan ini itu sudah buka. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya. Akan tapi mungkin karena terkendala COVID-19 ini, coronavirus disease Oh ya. 2019. Jadi terkendala dari segi apa istilahnya pengurusannya dan sebagainya. Jadi untuk Kemenak sendiri belum memberikan keputusan terkait dengan tesan ini. Gitu. Tentunya nanti kan ini berhubungan dengan kedua negara antara Mesir dengan Indonesia. Nanti bagaimana nanti apa istilahnya pengurusannya itu harus ada muafakoh dan persetujuan dari kedua belah pihak dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan ya. Iya ya. Nah ini lagi Kak Dil, ada yang nanya seperti ini nih. Kalau misalkan kita kan kemauannya ingin ke Mesir gitu kan ya. Tapi orang tua kita itu kadang berat membingungkan antara kata orang tua, oh terlalu jauh ke Mesir. Bagaimana di Mesir gitu kata orang tua. Tapi anaknya itu bersikukuh untuk melanjutkan ke Mesir. Terus itu jalannya bagaimana itu? Memang ada beberapa tipe ya dari orang pencari ilmu itu. Pertama dari orang tuanya semangat gitu, kemudian anaknya tidak semangat. Ada yang anaknya semangat tapi orang tuanya tidak semangat. Jadi ada yang dua-duanya tidak semangat, itu sangat parah kan. Jadi naudzubillah. Untuk yang ada lagi yang dua-duanya semangat. Nah, ini yang apa istilahnya yang alhamdulillah bisa sama-sama dukung. Akan tapi kalau permasalahannya seperti yang dikatakan tadi, orang tuanya anaknya mau gitu kan, akan tapi dari orang tuanya kalau untuk kuliah ke luar negeri itu misalkan agak berat gitu. Ya kalau menurut saya itu mending ditahan dulu, tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena memang itu ridho orang tua ya, yang memang yang harus dikedepankan. Karena bagaimanapun kalau ridho orang tua itu tidak kita dapat gitu, maka nanti perjalanannya itu tidak akan lancar, tidak akan dilancarkan begitu. Oh iya ya. Itu mungkin kalau harus ridho orang tua dulu. Terus mungkin saya ingin menambahkan juga ya Khalil ya. Itu dulu itu saya juga seperti itu. Setelah lulus aliyah, lulus dari pesantren, mau tes, ternyata tidak diizinkan juga sama orang tua. Harus mengabdi dulu di pesantren. Seperti itu. Jadi iya, karena ini, apalagi ini lagi saya lupa tadi. Kalau dari orang tua tidak setuju, mungkin ditanyakan dulu kenapa gitu tidak setuju. Mungkin ada yang beralasan takut nanti di Mesir menjadi liberal dan sebagainya. Ini perlu saya jelaskan bahwa di Mesir memang dulu bahkan termasuk saya sendiri itu mempunyai anggapan bahwa di Mesir itu nanti diajarkan paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang sekuler dan sebagainya. Tidak, ternyata manhaj yang ada di Al-Azhar khususnya
dengan yang ada di pondok kita, khususnya di pondok-pondok NU, itu sama. Yeah. Dari segi akidah itu Asy'ari, dari segi fikih itu harus bermadhab, kemudian dari segi akhlak itu kita tetap tasawufnya ke Imam Ghazali dan Imam Al-Junaid, seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang apa istilahnya pemahaman itu, kecuali orangnya itu menyimpang sendiri, tidak istilahnya tidak mengikuti arahan-arahan yang diajukan oleh Masyayikh Al-Azhar dan kuliah Al-Azhar, seperti itu. Itu Al-Azhar bari'un min kulli haula. Al-Azhar berlepas tangan dari mereka itu. Oh iya. Terus sekarang lanjut tentang kuliah, Khalil. Kalau di Mesir itu kuliahnya sih bagaimana seperti itu? Apa wajib masuk terus gitu? Oke. Pertama tentang pendidikan ya di Mesir secara umum dulu. Bukan hanya termasuk di kuliah. Karena di Mesir itu kita tidak hanya mendapatkan fasilitas kuliah, mendapatkan keuntungan untuk kuliah saja, akan tapi kita juga di sana mendapatkan kelebihan bisa talaki. Talaki itu kita bisa pergi ke tempat majelis ilmu untuk belajar kepada masyayikh langsung, seperti itu. Itu nanti di luar kuliah. Jadi istilahnya kalau teman-teman di sini mengistilahkan ada dua tempat untuk belajar, ada di jami, ada jamiah, seperti itu. Jami itu nanti di Masjid Al-Azhar atau di madrasah yang lain, tempat-tempat belajar, atau di jamiah, di kuliah, bisa dua itu. Jadi nanti ini keduanya ini bisa saling melengkapi ya. Kalau saya mengistilahkan yang kuliah itu merupakan yang pokok, karena memang bagaimanapun tujuan awal kita itu kuliah, jadi jangan sampai nggak kuliah sampai di sini. Ya karena memang godaannya berat. Kuliah tidak di absen, kemudian dengan cuaca misalkan ada musim panas, ada musim dingin, kemudian dan sebagainya, itu godaannya sangat berat. Jadi di sana nanti teman-teman harus benar-benar kuat untuk terus kuliah. Kemudian ada talaki, itu nanti di luar kuliah, seperti yang saya katakan tadi. Ada lebih dari belasan tempat talaki di sini, tempat belajar, bisa milih sesuai dengan kebutuhan lah, katakanlah seperti itu, fun yang dia sukai untuk memperkuat yang di kuliah. Seperti itu. Misalkan nanti di kuliah ada di jurusan usuluddin, ada tafsir, ada hadis. Nanti kalau di kuliahnya masih kurang, misalkan nanti bisa diperkuat oleh pelajaran-pelajaran yang ada di luar kuliah, gitu. Oh iya. Berarti kalau kuliah sendiri itu kan pokok ya, tujuan utama gitu kan ya, Khalil? Iya, benar. Terus kebetulan nih, bahkan kan Khalil kan, kalau Dr. Ahmad Nabir itu mengistilahkan kuliah itu fardu, kemudian talaki itu sunnah. Jadi jangan sampai nanti kita mendahulukan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang fardu, nggak lulus nanti. Iya. Seperti itu. Jadi juga saya perlu sampaikan juga bahwa kalau di Mesir itu apa istilahnya, termasuk dari mumayyizatnya, ketika kita belajar di Mesir, kita belajar langsung ke sumbernya. Jadi kebanyakan pusat-pusat keilmuan atau keislaman itu di Mesir. Misalkan nanti sanad tertinggi mazhab Syafi'i misalkan itu ada di Mesir, ada Profesor Imam Syekh Asy-Syahawi, kemudian hadis misalkan ada Syekh Profesor Dr. Rahman Mabid, kemudian ada Syekh Ahmad Umar Rasim dan sebagainya. Bahkan termasuk torikoh misalkan kan yang senang ke tasawuf misalkan, itu juga di sini pusatnya. Syadziliyah, At-Tijaniyah, Al-Naqsabandiyah dan sebagainya. Itu juga menjadi pusat-pusat di Mesir. Jadi itu. Iya Khalil ya. Untuk bonusnya nanti banyak bonus. Ada Nil, ada piramid, ada Sinai gitu kan. Jadi kan, dan kalau misalkan nanti mau ziarah ke ulama-ulama Mesir, ulama-ulama yang
kita kaji kitabnya di Indonesia, misalkan ada Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri, bahkan Imam Syafi'i, kemudian Imam Zakaria Al-Ansori, kemudian sahabat-sahabat juga ada juga di sini. Ahlul Bait juga banyak di sini. Gitu. Terus ini kan kebetulan Kak Holil itu kan selaku mahasiswa berprestasi gitu kan. Terus bagaimana sih Kak Holil kan pernah jadi nilai mumtaz tuh. Apa tipsnya, terus apa yang Kak Holil lakukan, bagaimana cara menghadapi ujian juga, ujian yang di kampus gitu Kak Holil. Ya. Agar sesuai dengan target ya. Ini apa enggak terlalu jauh ini pembahasannya ini. Soalnya di tema seperti itu Kak Holil. Ya enggak apa. Yang nonton kan, yang nonton takut anak mahasiswa juga gitu kan. Mahasiswa Mesir. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan yang untuk yang pertama bahwa bukan loading. Masih loading udah nyambung. Ya nyambung tadi loading. Ya, jadi saya ingin mengatakan untuk yang pertama bahwa bukan karena saya yang hebat atau pintar, tapi itu karena memang Allah lah yang mempermudah cara saya belajar, mempermudah bagaimana saya memahami diktat, kemudian bagaimana Allah itu memberikan kelancaran untuk saya. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mendapatkan taufik ya dari Allah, di ujian itu kita tidak bisa menjawab gitu. Itu jadi ya saya ingin menisbatkan fadl ini, anugerah ini kepada Allah terlebih dahulu sebelum kepada saya sendiri. Ya tentunya tidak akan lepas dari Allah bil asbab. Kita jalankan ya sunatullah seperti itu. Kita ya belajar biasa. Saya juga belajar, teman-teman yang lain juga belajar ya gitu. Ya mungkin belajarnya ada yang dikit, ada yang banyakkan dikit gitu mungkin. Terus cara belajarnya juga itu juga menentukan juga. Mungkin ya teman-teman juga mempunyai cara sendiri untuk belajar gitu. Tergantung bagaimana kesulitan dia untuk belajar. Oh iya Khalil. Terus mungkin ada pesan Khalil untuk teman-teman santri dan pelajar. Pesannya Kak secara Holil umum ya. Ya. Jadi pertama kita harus menanamkan sifat optimis kepada diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwasanya apapun keinginan kita selama itu baik, bahkan kalau cita-cita kita itu tinggi, misalkan kita harus optimis bahwa kita insya Allah akan mendapatkan cita-cita itu. Jangan sampai misalkan untuk kuliah di Mesir itu suatu hal yang sangat luar biasa, sangat hal yang besar gitu. Itu seakan-akan kita tidak bisa menggapainya. Itu tidak mindset yang seperti itu istilahnya jangan berlarut-larut berada di dalam pikiran kita. Karena di dalam hadis itu kan ana inda dzanni abdi bi. Jadi aku berada di sangkaan istilahnya hambaku seperti itu. Jadi perubahan itu kan dimulai dari bagaimana cara kita berpikir. Ada yang mengatakan perhatikan apa yang kamu pikirkan karena itu akan menjadi apa yang kamu katakan. Perhatikan apa yang kamu katakan karena itu akan keluar menjadi pekerjaan. Perhatikan apa yang kamu lakukan karena apa yang akan kamu lakukan itu akan berubah menjadi kebiasaan. Dan perhatikan apa kebiasaan kamu karena itu akan menjadi karakter. Dan perhatikan apa karakter kamu karena demikianlah takdir kita. Jadi tadi itu di awal perubahannya ada di cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita itu bisa luas dan sebagainya,
insya Allah jalannya akan dipermudah begitu. Kemudian untuk teman-teman yang mempunyai kemampuan tinggi, yang mempunyai potensi untuk bisa sekolah di Mesir, di sekolah di tempat-tempat yang tinggi misalkan, itu harus dikejar, karena kalau misalkan teman-teman bisa melakukan itu kemudian teman-teman tidak menggapainya, itu satu hal yang salah. Karena kalau kita bisa berlari maka kita harus lari, kalau kita bisanya berjalan maka kita harus berjalan. Kalau kita bisa berlari tapi kita cuma berjalan, itu salah. Maka kita harus berusaha semampu kita. Untuk masalah hasil nanti itu Allah yang memberikan kepada kita. Oh iya Khalil. Mungkin Mantap itu saja mungkin. Ya, ini Khalil, mungkin saya simpulkan semuanya ya. Soalnya ada yang nanya kembali ke awal nih, kapan pendaftarannya katanya. Kapan pendaftaran lagi nih, keliling. Ini sesuai dengan pertanyaan ini kan, ada yang keluar, kapan keluar tesan dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya simpulkan dulu bahwa kalau ke Mesir itu tidak usah takut lah intinya, karena di Mesir itu murah dan juga banyak kawan-kawan orang Indonesia yang kuliah di Mesir. Yang paling terpenting adalah persiapkan mental kita, terus modal belajar kita, kemampuan bahasa Arab, terus setelah itu hafalan Al-Quran yang sekarang itu sudah berubah menjadi 5 juz Al-Quran. Setelah itu kita harus selalu update, mencari informasi atau link beasiswa untuk ke Mesir. Jadi ada juga bisa lewat Kemenak, dan ada Pusiba, ada PBNU, Dubes dan lain sebagainya gitu kan. Terus intinya kan kita itu harus semangat ya Khalil, semangat. Oh pasti. Nah, dan jangan berpikir bahwa kita itu nanti minder dan apalagi gimana di Mesir, takut ini, takut liberal dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan pesan Kak Khalil tadi kan. Jadi jangan buanglah pikiran itu, buang. Ingat bahwasanya di Mesir itu ada Al-Azhar, kiblat keilmuan, dan juga kan ada piramid, tempat wisata, ada juga ulama dan lain sebagainya. Ya bonusnya. Jadi untuk yang nanya ini, yang baru nanya kapan pendaftaran, nanti bisa dicek lah di link Pusiba atau Kemenak di akhir-akhir ini mungkin aja akan ada. Nah, setelah itu mungkin ada lagi Khalil sebelum terakhir. Ya mungkin itu aja mungkin dulu, nanti kan kalau misalkan teman-teman ada yang mau soal-soal seleksi, nanti bisa menghubungi teman-teman kita nanti. Soal seleksi kemudian pengumuman lebih lanjut, insya bisa lewat. Oh iya, terima kasih Khalil atas Khalil pengalamannya dan juga informasi-informasi ini. Maaf dari tadi kan ini awal kan, lumayan lah agak canggung dan lain sebagainya. Ini kebetulan pertama Khalil dari pihak IMABA, dari pihak media IMABA Mesir. Ini. Iya, karena saya sendiri tidak bermimpi untuk jadi selegram kan. Jadi ini hanya untuk menyampaikan informasi saja, berbagi pengalaman mungkin. Ya terima kasih Khalil ya untuk ilmunya dan lain sebagainya. Nah, udah sesuai mungkin hampir 1 jam. Terima kasih untuk Khalil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dari Khalil pesan dan lain-lain permohonan sudah apa tadi. Gitu kan sudah ya. Ya. Ya, mari. Mungkin demikian ya Khalil ya. Ini harus ke dapur, ini nggak ke dapur, bangun tidur langsung tadi. Ya Allah. Ya. Iyalah, nanti kapan-kapan lanjut untuk kajian mungkin keilmuan setelah ini ya. Ya, setelah ini keilmuan ya. Mungkin terima kasih Khalil ya. Sama-sama ya. Iya, semangat mari. Semua untuk teman-teman semua. Ya, mari Khalil. Tutup ya, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.